Abang habis makan sama Ari lemes gitu bang, jadi bang? Kalau makanan enak emang begitu. Makan di mana lu tadi? Dampaknya diam, yang teriak-teriak tuh yang lapar bos. Iya, lapar dan papa dan miskin. Ini lu jangan potong ya, masukin ya. Iya, makan apa sih kalian? Makan apa kalian tadi? Makan mantap lah pokoknya. Tapi lu oke, pelajaran hari ini dari Zulfan Lindan apa yang lu dapat? Ri? Banyak bos. Salah satunya. Salah satunya itu jangan mau diintervensi katanya. Aha. Terus? Bayar aja DP dulu. Itu hilang kan. Apa nih? Ini rumah tangga ya? Enggak. Politik. Oh iya. Ya banyak ya bang, habis bayar DP gitu ngilang gitu lah. Biasa aja ya. Oh gitu ya. Jadi abis bayar DP itu jangan senang dulu gitu. Jangan senang. Ya bisa aja hilang habis itu kan. Oh, oke. Ya, Berarti kan? kita nih konsumen dan klien kita yang bekerja lah gitu ya. Tapi jangan diingat-ingatkan lagi, nanti hidup lagi dia nuntut yang macam-macam lah. Iya. Ini mengingatkan abang sama omongan abang minggu lalu. Anies kalau mau bargain sama Pak Surya itu sekarang ini sekarang ya. dan langsung minta call tinggi, tagih sampai dia dapat. Ya, kalau, jangan DP 20% dijanjiin MOU nanti itu pasti ke laut kalau kata Bang Zulfan. Ya memang gitu ya bang kejadiannya. Maksudnya di politik banyak yang habis DP ngilang gitu agak banyak ya. Bukan politik aja, bisnis juga begitu. Orang susah datang ke kita, terseok-seok, ya kan? Udah kita bantu, hilang. Handphone mati kalau dia udah mati. Ganti nomor ya Bang ya. Ganti nomor. Pertama kasih supir dulu, bapak sibuk. Nah, habis itu dia bilang, ya kan? Oh ini bukan nomor bapak lagi, gitu. Lama-lama handphone itu pun mati juga, nggak bisa dihubungi lagi. Handphone supirnya itu pun mati. Mati juga. Tapi ya hebatnya itu di politik bang, nggak langsung hilang, perlahan-lahan dia. Perlahan-lahan, nggak bisa langsung hilang. Jadi kalau kita kembali lagi persoalan Anies, ya kita harus kasihani dan sayangi Anies lah, ya dalam konteks dia udah muter-muter kemana-mana kan. Malang, Sulsel, Aceh, Padang, apa lagi? Iya. Papua juga. Nah, belum Natal aja udah bikin Natal tanggal 18 kan? Tanggal berapa kemarin Natal di Papua itu? Ya bukan tanggal 18, 18 belum. Pokoknya minggu lalu lah. Awal iya. Kan masih suasana Natal ya nggak apa-apa. Early juga kali Christmas. bang, kita nggak tahu aja. Orang bilang nanti ini aliran baru lagi. Enggak apa. Nah kalau di Islam kan gitu, tiba-tiba ada aliran apa, ya kan? Orang masih puasa dia sudah lebaran, atau orang sudah lebaran dia masih puasa. Iya, mungkin suasana Natalnya kali yang diperingati ya Bang. Kampungku ada Naksabandia biasanya agak beda terus tuh kan. Ya. Itu setiap tahun gue beritain Naksabandia punya barang tuh bos. Ya tiap tahun tuh naik terus beritanya tuh. Yang rambutnya agak kuning-kuning gitu kan. Kalau Ari ini, Budi, kalau Ari agak disiplin aku lihat. Apa tuh Bang? Kalau Budi ini dalam agamanya ada banyak mazhab. Bang? Kalau di sini misalnya mazhab ini bilang makan kodok nggak boleh. Ada mazhab yang bilang boleh makan kodok, dia makan. Oh ya. Pindah-pindah terus dia. Nggak tertib bang ya. Nggak tertib. Padahal nggak boleh seperti itu. Ya kan? Saya kalau ada yang puasa belakangan dan lebaran duluan, nah itu mungkin bisa jadi alternatif tuh Bang ya kan. Jadi gini kata orang, kita ini kalau puasa ikut Muhammadiyah. Idul Fitri ikut NU. Kan pasti beda tuh biasanya. Gitu. Ya kan? Kenapa NU lebih sering bareng sama pemerintah bang? Ya sebenarnya kita melihat gini, kan sering Menteri Agama itu kan dari NU. Dari Muhammadiyah itu kalau kita lihat dalam periode-periode Malik Fajar dulu pernah. Malik Fajar 30 tahun. Zaman Pak Habibie itu Bang ya? Habibie. Iya. Malik Fajar. Nah kalau selain itu kan NU terus. Jadi ya bagaimana kita bilang nggak bareng? Iya kan? Yang memutuskan Menteri Agama, Menteri Agamanya NU ya pasti. Ya kan?
entah NU yang ikut pemerintah atau pemerintah yang ikut NU gitu kan Bang, saling mempengaruhi aja resiprok ya Bang. Ya orangnya sama kata Bang Iya. Supan. Nah, orangnya sama. Ya, makanya. Ya, jadi ya udah diatur lah. Ya. Bahkan waktu Gus Dur jadi ketua PBNU pun sama ya Bang ya. Ya sama lah. Apa? Apanya? Oh Gus Dur lawan Orde Baru kan dulu kan. Iya. Kan gini, Gus Dur itu tidak memutuskan. Tapi zaman Orde Baru kayaknya menteri-menteri agamanya banyak tentara, Alamsyah Ratu Prawira Negara. Ya. Sampai angkatan laut tuh ada temennya Pak Soleman Ponto tuh, Tarmizi Tahir, iya kan? Ada bekas Dirjen Deplu juga. Pak siapa? Siapa? Mukti Ali ya? Bukan. Nah, lupalah namanya kita itu. Ah. Nah, jadi memang zaman Soeharto kan regimentasi. Jadi semua masjid semua kan harus ikut kepada kepentingan rezim kan. Nah, jadi nggak mungkin dikasih kepada NU atau Muhammadiyah. Ya, ada khawatir nanti melenceng kan. Ya. Gitu. Oh NU dan Muhammadiyah pun dia nggak melenceng waktu itu ya. Nah, iya. Bisa jadi. Berpotensi iya. Iya. Menimbulkan di sidang isbat itu kan takutnya kan ada interupsi yang nggak diduga itu kan Ar. Oh jadi di masa itu ya pemerintah yang ngelit ya Bang ya, NU yang dan Muhammadiyah yang mengikuti akhirnya ya. Ya Soeharto khawatir kalau NU-nya NU Gus Dur nih pasti bisa aja berbeda. Beda lebarannya ya. Nah, Inovatif sih kan waktu itu kan. bisa beda dengan pemerintah. Gitu. Makanya pemerintah menetapkan udah Menteri Agama kita kasih aja Tentara. birokrat, ya kan, yang pasti bisa dikendalikan. Nah kalau NU atau Muhammadiyah kan belum tentu bisa dikendalikan. Berarti lebaran di zaman Orde Baru itu belum tentu hilal terlihat ya berarti ya. Tapi sama ini apa namanya keinginan pemerintah gitu yang lebih penting daripada kelihatan hilalnya Bang ya. Kita tuh mengharapkan waktu itu Hilal Hamdi itu jadi Menteri Agama. Kawan abang sempat jadi menteri Bang ya, Bang Hilal ya. Menteri Menpar RB. Tenaga Kerja. Untuk Menaker ya betul. Iya. Terakhir dia komisaris utama PLN Bos. Ya, punya sekolah green school gitu. Iya. Kalau Hilal Hamdi nggak perlu lihat hilal lagi. Iya Bang, tapi kemarin menjawab ini juga nih Bang. Opung Panda lagi-lagi kan pernah cerita kan, Pak Jokowi itu pernah menunjukkan dendamnya lah ya kepada lawan politiknya, dalam hal ini Jenderal Gatot Nurmantio itu di perkawinan. Yeah. Nah kemarin kita ngomong juga sama Opung Panda nih, Opung siapa yang digatotkan nih di kawinan kemarin ini? Banyak terus kemudian sejurus dengan pertanyaan itu beredar pula di media sosial nih soal Mas Anies yang katanya mau foto tapi nggak jadi gitu. Lu tahu info terbaru nggak? Gimana? Ternyata Kemarin Opung menghadap presiden, Bos. serius loh. Serius. Lu dapat dari mana? Jujur. Adalah info dah. Terus. Ya, Gimana cerita? itu yang kita tunggu dulu. Nah ini sekarang fokus. Oh gitu. Nah kembali ke itu Bang. Abang udah lihat kan yang agak viral itu di media sosial. Langsung kecurigaan yang udah kita tahu konteks bagaimana Pak Jokowi ya memperlakukan lawan-lawan politiknya. Anies nggak diajak foto Bang. Meskipun beliau minta ya. Kesannya kayak minta tapi kita nggak tahu juga. Kesannya kalau kita lihat Iya, kan videonya gue dapat dari abang. Iya, abang yang kirim. Iya, aduh. Lu jangan bocorin di sini. Iya, abang yang mempersembahkan. gue dapat dari Ari. Ya, kan lu yang kirim ke gua dia. Iya, nggak mungkin gua. Ya jadi saya lihat begitu ya, begitu kan itu berdirinya jarak-jarak tuh, renggang-renggang Ya. antara ini mertua besan Pak Jokowi, laki perempuan, suami istri, terus baru pengantinnya di sana Pak Jokowi. Itu kan biasa nggak mungkin rapat-rapat kan, ada jarak. Iya. Nah begitu momen itu kita nggak tahu apakah Anies Baswedan minta foto atau enggak. Begitu momen bisik-bisik itu kok merapat mereka semua, sehingga tidak ada lagi lowongan untuk berfoto. Satu. Kedua, Jadi artinya menutup peluang gitu maksud abang. peluang. Misal kedua yang kita lihat biasanya kita kan pengalaman tuh, baik kita mengawinkan anak ataupun kita hadir di perkawinan yang lain. Ketika kita mau difoto, itu tamu-tamu di stop dulu.
ya kan, di stop karena kita mau foto bareng. Tapi ini kan enggak, gitu. Tamu-tamu terus salaman-salaman, bagaimana mau foto, ya, gitu. Nah jadi kalau kita lihat di situ, walaupun Anies ini diundang ke Solo, kita nggak tahu siapa yang undang, ya kan? Apakah langsung Pak Jokowi, apakah putra-putrinya Pak Jokowi, atau orang-orang dekat Pak Jokowi, ya? Yang jelas Anies itu hadir, Ya. gitu. Jadi momen itu memang sebenarnya tidak enak lah dilihat gitu. Walaupun ada positifnya ketika di luar ruangan itu, ketika Anies ini dengan ibunya, istrinya itu keluar, kan diwawancarai juga oleh TV ya. Itu banyak bang. Kalau itu kan TV udah siap. Dia pun standby. ikut ada bang Sakit gitu kan. dong. Ya itu sudah. Nah, jadi Abang kok kayaknya agak nggak berani berpendapat gitu sih. Analisanya agak kenapa bang? loh tadi kan tadi udah jelas karena masalahnya ringan yang ditanya. Jadi jawab. Itulah. Kau nggak ngerti Kan politik. pertanyaannya, kau. iya. Kau ini ngerti nggak kau soal partai kau? Enggak kan? Pertanyaannya filosofis. Dulu di kawinannya Mbak Ayang dan Mas Bobi, Jenderal Gatot yang jadi Iya. pesakitan. Nah, apakah pertanyaannya Ya. dengan video yang abang kirim Sekarang ke adik-adik ini itu menunjukkan Mas Anies yang saat itu jadi pesakitannya? Ya kalau kalau kita lihat tidak ada peluang yang diberikan untuk berfoto bersama dengan pengantin dan Pak Jokowi serta besannya, ya itu bisa kita anggap digatotkan itu. Digatot Norman Tiokan. Nah, itu kan jelas. Ya, jadi yang pintar Pak Surya Paloh, ya kan? Gimana? Pak? Saya nggak tahu dia diundang apa enggak. Iya. Ya nggak mungkin nggak diundang lah bang. Ya bisa aja enggak. Oh, Ya iya kan? sih. Bisa juga iya gitu loh. Yang jelas dia pintar, dia nggak datang. Ya kan? Dengan alasan Tidak mau dianiskan. iya. Dan bilang kalau lagi berobat ya. Oh, iya. Ya Bang Surya ini kalau hal yang penting-penting, kalau apapun masalah dia, berobat itu kan bukan karena sakit yang mungkin serius ya. Hanya apa kata orang ini stem cell aja kan gitu. Bisalah pulang, apalagi sedang ada masalah dengan Pak Jokowi, kemudian diundang, wah ini pasti berkah besar untuk hadir. Ada satu rekonsiliasi. Nah, tapi dia takut juga nanti duduknya kayak Gatot Nurmantio. Iya. Kacau pula. Di kursi plastik ya bang. Kursi Citos Iya, itu kursi plastik kalau lantainya licin tuh Iya, beleok. kakinya gini bang. Itu karena berat badan bos. Ini kan kita tidak menganggap bahwa Pak Jokowi tidak menghargai orang, tapi ini kan sinyal-sinyal itu kan dilaksanakan oleh panitia karena udah protap, ya kan? Ini bagaimana situasi ini? Apa kita gatotkan dalam pikiran mereka kan? Ya atur aja sesuai protap katanya. Kadang-kadang ya nggak ada perintah langsung sama dari Pak Jokowi juga bang ya. Tapi interpretasi dari pasukan ini kan takut. Ya mereka udah otomatis, Ya. nggak usah lagi ada, nggak perlu interpretasi juga, udah jalan otomatis aja itu. Si A diperlakukan begini, si B begini, ya kan? Nah, ini begini, gitu kan? Erick Thohir di sini, ya, Pratikno di sini, kan itu udah diatur itu. Ketua panitia Erick Thohir, ada Bahlil wakilnya Ya, gitu. saksi Basuki Pratikno. Saksi masuk. Ya, yang nyirami Pak Luhut dan Pak Mahfud ya kan, Bu Retno, Bu Ani ya. Itu doanya sama nggak Mahfud sama Luhut. Luhut? Nah, itu bikin kacau tuh nanti. Kacau di mana itu bang? Ya kan gini, kan ini doa yang masuk ke pengantin yang mana nih yang masuk nih? Pasti Pak Luhut beda dong, Ya. ya kan? Pak Luhut pasti
atas nama Tuhan Yesus kan gitu. Di sini atas nama Allah kan gitu, dua. Iya. Tapi baguslah nih Pancasilais. Iya. Harusnya ada doa universal yang nggak membuat malaikat bingung ini ya. Bisa. Sinkretik Bang. Kau jangan bilang malaikat bingung, salah juga kau. Salah lagi, kau nggak tahu agama kau. Benar. Kalau itu udah benar. Dia nggak tahu agama itu benar. kau ini kaum adat apa padri kau? Kalau gini nih, kalau di Arab dibilang Badui. Kalau di sini animisme nih. Nyembah kali kerupuk ya Bang. Abangan ini Bang, abangan. Iya. Abangan. Iya. Bang, tapi gini Bang, beberapa waktu terakhir ini momen kawinan, mantenan itu selalu jadi momen yang khusus ya bagi calon-calon koalisi perubahan. Itu selalu monumen keakrabannya itu di mantenan tuh. Ada waktu itu pernikahannya Mas Anies, pernikahannya Mas Anies. Anaknya Mas Anies kan yang ngadain beliau. Anaknya Mas Sugeng Suparwoto juga. Iya kan? Karena begini, ini kan para politisi kita, elit-elit politik kita, ini kan tidak bicara atas nama gagasan, ide dan ideologi. Jadi semua persoalan-persoalan yang bisa digunakan untuk dia mendapat manfaat secara politik, nah itu dilakukan, ya kan? Jadi seolah-olah itulah yang paling penting dari seluruh persoalan bangsa ini. Jadi tidak ada lagi bicara dari segi ide dan gagasan, ya. Bicaranya apa? Ya, pokoknya ada momen nanti kalau nggak diundang tersinggung. Padahal biasa aja kan. Kalau orang punya karakter, ya, orang kemudian punya prinsip-prinsip politik yang dia pegang gitu kan, orang punya ideologi, dia punya visi misi yang jelas di dalam menuju masa depan, itu nggak ada pengaruhnya itu mau diundang atau enggak, ya kan? Kadang-kadang nggak, misalnya gini, wah di situ ada Anies, ada Surya Paloh, ada AHY, lalu yang lain tidak satu meja misalnya, itu merasa sudah, wah kita nih kurang dihargai nih. Jadi rendah benar. Ya, kalau ini sampai pada tingkat politisi dan elit kita seperti ini kan berarti mentalnya rendah benar. Nah, bagaimana mereka mau ngurus negara bangsa menjadi lebih baik kalau seperti ini? Tapi kan simbol itu memang dipergunakan untuk memperlihatkan kekuasaan, Bang. Ya, kekuasaan itu bukan itu. Itu sebenarnya menunjukkan kelemahan. Bukan kekuatan, itu kelemahan. Salah satu gini, dalam falsafah manusia dan kemanusiaan, orang yang paling lemah itu kan misalnya adalah orang yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya, dan dia melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada orang lain. Apakah kita sebut itu totaliter ataupun otoriter? Ya kan? Ini kan sebenarnya orang yang lemah. Sama kayak orang takut sama preman, takut sama mafia. Mafia dan preman tuh lemah. Karena dia hidupnya selalu mengandalkan pengawal, pasukan, ya kan? Dia tidak pernah kekuatan dirinya itu nggak ada. Kekuatan dirinya adalah eksternal. Gitu loh. Bukan lahir dari dalam dirinya. Nah, kemudian kalau dia dijauhi oleh pasukan-pasukannya ini, geng-gengnya ini, dia merasa lemah. Ini kan artinya manusia ini nggak punya jati diri. Nah, itu yang banyak terjadi, termasuk juga di dalam dunia politik kita. Gitu. Orang tidak dekat sama Pak Jokowi merasa dia, wah, ya seperti ada sesuatu hilang yang besar gitu. Padahal kan yang dia perlu bangun itu kan kekuatan politik di karakter dirinya, kemudian membangun kekuatan partai politiknya, bagaimana dia membangun komunikasi dengan masyarakat, dengan rakyat, ya, sehingga betul-betul kekuatannya itu nyata, bukan dari aspek luar, tetapi dari dalam. Gitu. Nah, orang ya
kita katakanlah Gus Dur gitu, misalnya presiden yang sangat progresif di Indonesia dan abang juga berada dekat Gus Dur. Nah di sekitar Gus Dur pun dulu juga ada kan, nggak duduk semeja sama ini, nggak duduk semeja sama Gus Dur, terus merasa kecil hati. Ada simbol-simbol yang dipergunakan juga kayak seperti halnya Pak Jokowi hari ini gitu. Kalau Gus Dur kan masalahnya orangnya itu kan egaliter banget. Dia nggak pedulilah siapa yang mau dekat dia silakan, nggak dekat nggak apa-apa, ya. Jadi kalau kita lihat pada masa Gus Dur itu karpet itu pernah penuh dengan seperti asbak rokok aja tuh, ya kan. Kalau dulu kan diatur nggak bisa. Gus Dur ya terserah aja mau merokok boleh, nggak merokok boleh. Di istana bang? Di istana biasa itu pada masa Gus Dur. Nah kiai-kiai yang datang dari berbagai macam daerah apa gimana mau diatur jangan merokok, ya kan? Nah, dia merasa ini presiden, saya dekat sama presiden merokok, mana bisa kita larang? Iya. Kita pun di studio ini kalau kiai datang, kiai-kiai yang biasa merokoknya kuat, ya kan? Nggak boleh merokok nih kiai, aku pulang aja lah kan? Jadi orang paten. Nah, kalau Gus Dur tuh memang orangnya egaliter ya. Jadi dia tidak pernah memposisikan orang penting atau tidak penting berdasarkan orang itu apa, siapa, itu nggak ada sama Gus Dur itu. Itu keunikan Gus Dur saya lihat di situ. Nah, ya, Gus Dur nggak pernah lihat kamu naik mobil apa, kamu punya jet pribadi enggak, gitu loh. Kamu punya kekayaan berapa? Gus Dur tuh nggak lihat itu. Pengalaman saya ya, saya lihat tamu-tamu yang ketemu dengan Gus Dur itu sikap Gus Dur tuh seperti itu. Ya kan? Ya, itu keuntungan sekaligus kerugiannya apa bang? Karena kan informasi kan jadi banjir ya. Banjir informasi, Gus Dur akan mendapatkan informasi yang tidak terkurasi hanya oleh orang-orang itu aja itu ininya. Tapi ya pasti kan ada positif dan negatifnya gitu bang. Dalam konteks kekuasaan ya bang ya, waktu itu gimana bang? Ya pasti dia kan mampu juga memilah-milah, ya kan? Ini yang datang siapa? Ini ada yang datang urusan minta sumbangan, ya dia selesaikan dengan sumbangan, ya kan? Nah, itu Gus Dur, udah ada itu laci-laci sumbangan itu di meja Gus Dur. Orang ini datang ya mau berdiskusi, berdialog, ya kan? Iya. Nah, nanti tugas-tugas kenegaraan, misalnya dia panggil Mahfud MD, ya kan? Marsilam Simanjuntak. Tugas-tugas kasir ini siapa dulu panggil Gus Dur? Nggak ada lah, Gus Dur tuh jalan sendiri aja. Kasirnya sendiri. Sendiri aja. Ya kan? Karena takutnya kalau kasir-kasir ini dipotong-potong sana sini, ya kan? Nah, ya misalnya pengalaman saya, baru saja dia dapat uang waktu dia masih waktu itu Nusuma ya, Bang Nusuma. Ya, Bang Nusuma itu Edward Surajaya bang ya. Dia dapat uang nih, gitu kan? Ya puluhan juta lah waktu itu, banyak sekali ya, tahun-tahun 92, 93 itu. Ada orang datang, ya salah satu kiai misalnya. Cuman ngomong ya kita butuh ini butuh, semua uang itu dikasih sama Gus Dur. Dia sendiri nggak punya uang. Terus dia bilang sama saya, Pan, yuk makan yuk. Gus Dur bang. Nah, saya bilang, kamu punya uang? Nggak punya Gus, saya bilang. Lah ini gimana nih? Kita udah lapar juga nih. Nah, akhirnya ya datang Gus Im, ada uang sedikit makan. Gitu aja. Gus Dur tuh orangnya gitu, nggak pernah nyimpan uang dia nih. Ya, gitu. Unik-unik lah. Saya pernah sekaligus kita nggak sholat Jumat nih Gus. Saya bilang gitu kan, Zul, hujan gerimis saja nggak wajib, apalagi hujan lebat katanya. Jadi sama Gus Dur itu soal-soal gitu ringan. Kita menganggap dia mempermainkan agama, enggak, tapi itu memang benar. Ya kan? Gitu. Iya, itu ringan aja ya. Tidak, jadi Gus Dur ini kan bukan seperti tipe-tipe ustadz-ustadz yang banyak sekarang ini. Ya kan, lagi makan dengan dengar azan, dibuang piring itu kan, yang penting langsung ambil wudhu sholat. Nah, padahal selesaikan dulu ini. Nanti mubazir segala macam kan. Nanti baru sholat. Dia Gus Dur itu enggak.
Jadi sebenarnya sama kulturnya PDI yang mungkin banyak menganggap ini lebih banyak yang moderat dan abangan misalnya, itu agak cocok tuh Bang ya, nyambung ininya, feel vibes-nya nyambung itu Bang. Ya pola pikir itu saya kira lebih ini ya. Keterbukaannya itu Bang lebih ya. gampang diserap. Jadi kalau orang melihat belajar atau berdialog agama dengan Gus Dur itu, agama tuh menjadi ringan. Bukan karena paksaan. Ya kan? Tapi memang betul ya ringan aja. Enteng gitu. Nah, Abang sebagai pentolan HMI apa yang bikin Abang bisa diterima di kalangan Nahdien waktu itu, Bang? Ya bukan di kalangan Nahdien Ya kan sama Gus Dur, ya sama Gus Dur maksudnya. Karena Gus Dur kan pentolan Nahdien, Bang. Ya kan? kayaknya saya udah pernah cerita di sini. Belum. Kalian nih lah kadang-kadang. Belum, Bang. Kalau udah kita bilang udah Bang. Abang tuh cerita soal Pak Surya terus Iya. sama Anies. Disuruhlah pula dia ke Amerika belajar filsafat. Iya. Waktu itu saya di Harian Pelita. Nah, kan belum tahu kan ini belum ini. Di Harian Pelita saya itu konflik dengan Abdul Ghafur. Abdul Ghafur itu sebagai pemimpin umum Harian Pelita. Oh, ini ada afiliasi sama Golkar Bang? Oh ya, Golkar. Memang kan Pelita itu dulu di P3. Kemudian di take over oleh Golkar. Ya kan? Nah, pemegang sahamnya itu Bustanil Arifin, ada beberapa orang-orang di Sekretariat Negara kan, ada Akbar Tanjung gitu. Nah, Akbar Tanjung itu Pemret. Nah, waktu Abu Rizal Bakri wakil pemimpin umum, Fadel Muhammad pemimpin perusahaan, saya ingat itu. Waktu Bang Akbar ini menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, maka Ghafur minta dia tukar tempat, ya kan? Dia tukar tempat, Akbar menjadi Menteri Olahraga, Ghafur dari Menteri Olahraga menjadi pemimpin umum Harian Pelita. Ya karena terjadi banyak pemberhentian karyawan, ya saya nggak setuju. Konflik dengan Ghafur sampai pengadilan. Nah Gus Dur itu mungkin dia lihat ini kok ada anak HMI, jarang ini anak-anak HMI itu agak berbeda keras dengan seniornya. Nah kemudian lewat Saifullah Yusuf saya diajaklah ke temu dengan Gus Dur. Oh, Gus Ipul. Ya? Gus Ipul yang sekarang wali kota Pasuruan. Sekjen PBNU. Sekjen PBNU. Ini jangan lupa kita sekjen ini. Iya, itu makomnya. Sebelumnya menteri. Iya, menteri PDT. Pernah wagub Wakil juga. gubernur, ya. Pernah cagup juga. Ya. Oh iya benar, banyak kali ya. Anak UNAS Bang. UNAS. Seniornya si Budi. Iya, junior abang. Kita kalau balik ke kampus ada senior junior nih kan. Kan mau maju iluni kan lu berdua sama Bang Iya, ketua umum 3 periode langsung kita pilih. Lu sekjen. Gue sekjen. Ya, tiga periode. 3 periode juga. Mantap juga gitu Bang, ya kan? Aduh. Panjangan waktu terus. Ya. Nah, terus kenalkan lah sama Gus Ipul. Ya, kenal terus, tapi kan saya tiap hari. Sejak itulah boleh dibilang saya hampir setiap hari ke PBNU. Ya kadang-kadang ke rumah Gus Dur, jemput ya. Saya diminta ke rumah, jemput Gus Dur, terus kita sama-sama ke PBNU gitu. Jadi ya sejak itulah kadang ngantar ke airport kemana-mana kita sering diskusi. Oh, berarti Abang pernah nganter-nganter Gus Dur gitu juga ya? Lah iyalah. Karena gini, kalau pagi-pagi Gus Dur mau keluar, biasanya kan tugasnya Saifullah Yusuf. Tapi Saifullah ini suka begadang, maklum lah masih mahasiswa aktivis kan. Bangun kan jam 12. Terpaksa kita take over kerjanya dia. Oh. Ngantar-ngantar Gus Dur ini. Oh gitu. Nah, makanya Abang waktu itu juga kan kalau nggak salah Gus Ipul tuh kan membangun tabloid Detik juga ya. Iya. Sama Pak Mas Eros dan Budi Darsono kalau tidak salah. Iya Bang ya. Abang berkenalannya udah akrab itu loh. Waktu itu udah ini. Jadi waktu itu kan sebenarnya majalah Detik ini kan investornya tuh Surya Paloh. Bukan investor
jadi memberikan tempat ruang untuk kerja lah. Ya. Di salah satu lantai di kantor, belum megah seperti ini, masih naik tangga kita 5 lantai. Di mana bang? Di gondang dia itu juga. Cikini, gondang dia. Prioritas kan di situ ya kantornya dulu ya, Bang. Ya. Oh, di tempat sekarang kantor Nasdem itu ya. Kan udah dibongkar tuh kantor lama. Iya. Iya. Sekarang jadi baru. Wah, di situ. Nah, jadi kita sering komunikasi bolak-balik dengan Gus Dur, dengan Surya Paloh di situ ya. Jadi ya itulah waktu bikin tabloid Detik. Awal-awal pernah juga MH ikut-ikut rapat. Oh iya, iya betul. Terus Cak Nur. pernah juga si siapa? Christine Hakim ya kan. Ikut bantu-bantu siapkan Iya. makanan lah kalau dia. Artinya seniman-seniman waktu itu ikutan ya bang ya dalam apa itu kan kalau nggak salah itu juga jadi katarsis ini bang ya upaya sedikit melawan rezim lah bang ya dengan jurnalistik ya yang lebih independen dan mungkin lebih sedikit bebas dibanding yang udah existing yang terlalu besar. Ya Surya Paloh kan juga memang sering gayanya tuh seperti itu. Ya, jadi dia sebenarnya bisnisnya dengan pemerintah, tapi membentuk juga di samping itu Nah, sayapnya yang untuk mencoba sedikit-sedikit mengkritik pemerintah kan gitu. nah ini menarik nih. Politik dua kaki nih Bang ya. Ah, ini menarik bang. Kalau kita bicara mengenai Bang Surya tadi itu, Bang Surya itu kan kalau kita kenal orang dekatnya Bimantara kan, Bambang Triatmojo, bukan bener nggak bang? Ya benar. Nah tapi di satu sisi beliau juga harusnya kan kayak Peter Gonta aja gitu. Peter Gonta waktu jadi pemimpin RCTI dan SCTV gitu misalnya, ya dia betul-betul mewakili pemilik perusahaan gitu, keluarga Cendana gini, harus untuk dibedakan. mengenforce redaksi gitu ya. Paling nggak itu yang di bukunya Pak Isadi Dibedakan seperti itu. lah. Peter Gonta ini kan pegawai Bimantara. Surya Paloh ini kan bukan. Dia kan nggak ada bisnisnya dengan Bimantara dan dia bukan pegawai Bimantara. Jadi posisinya beda. Kalau Surya Paloh berani sedikit melawan ya gitu. Kalau Peter Gonta nggak mungkin berani. Ya kan? Harus kita bedakan posisinya dulu nih. Kalau Surya ini partner di situ ya Bang ya. Bukan partner, ya Rekan bisnis. gini. Apalagi kan kemudian Rosano Barak itu kan adik iparnya Bang Surya. Iya. Itu kan salah satu pemegang saham di Bimantara. Di holding dan di anak-anak perusahaan, ya kan? Kemudian dia sebagai wakil presiden direktur Bimantara. Presiden direkturnya itu kan Bambang Trihatmojo kan. Jadi otomatis lah pasti ada hubungan lah. Pasti ada hubungan. Menarik. Tapi itu bang ya, maksudku Pak Surya sendiri nggak masalah juga ya, meskipun berhubungan baik, berpartner bisnis gitu ya dengan keluarga Cendana gitu. Tapi nggak masalah juga secara ethically gitu ya. Beliau juga ikut mengkritisi lah gitu ya. Ya akhirnya kan ya itu resikonya koran prioritas itu dibredel kan, karena terlalu banyak mengkritik juga polusi pemerintah gitu, akhirnya dibredel. Itu berdampak nggak bang dengan bisnisnya Pak Surya waktu itu? Kan sebenarnya apa ya, kalau kita lihat bisnis Pak Surya ini kan basicnya itu catering ya. Oh. Endocater. Dan nampaknya agak sulit orang melakukan bisnis catering seperti itu kalau nggak punya pengalaman. Ini menyangkut taste orang. Yeah. Kalau orang udah cocok dengan apa yang menu kita, ya, kemudian diganti dengan menu baru nggak suka nih, kan nggak dimakan makanannya. Iya benar-benar. Apalagi Indocator tuh untuk offshore segala macam, Ya, tambang-tambang pokoknya gini, bisnis itu nomor satu bang ya. PT Arun, Iya. Bontang, termasuk Freeport misalnya, itu kan boleh dibilang kelas menengah ke atasnya itu kan harus dikasih makanan yang enak kan, dan mereka cocok gitu. Di tempat-tempat yang sulit. Jadi di rik-rik itu bang ya, di rik-rik minyak. Menarik. Enggak, gue lagi liatin lu berdialog berdua sama Mas Zulfan aja. Ketum Iluni bos. Agak cocok ini orang berdua. Bang, tapi kembali ke kemarin gitu ya. 2 momen terakhir gitu. KTT G20 dan kemarin mantenan Pak Jokowi. Saya lihat dengan mata kepala sendiri sih, terutama yang kemarin di mantenan Pak Jokowi.
bagaimana Pak SBY dan Ibu Mega itu bisa duduk lagi satu meja. Datangnya hampir berbarengan gitu, Bang. Rasanya kok kita ngelihat, wah ini perkembangan dan gestur yang sangat bagus gitu. Ya gini, mereka nih memikirkan cucu-cucunya juga. Nanti kan cucu Ibu Mega dengan cucunya SBY kan bisa sekolah bersama, ya kan? Mereka kemudian bisa bergaul bersama, masa kakeknya ribut, kan malu juga. Masa nanti cucunya yang mendamaikan kakek neneknya ini kan? Nah, itu saya kira itu perlu diperhitungkan juga. Nah seperti saya misalnya ketika pidato di DPR dulu mengeritik menginterupsi Pak Habibie kan. Nah, dan itu kan memang tidak gampang dilupakan gitu. Secara politik ya, tapi secara pribadi, secara batinnya udah selesai gitu. Nah tapi kan akhirnya anak saya berteman dengan keluarga Pak Habibie gitu kan. Masa terus kita ribut saling bermusuhan kan nggak bagus. Iya. Nah ini sekarang nih Bang, ya kalau kita lihat ya Anies Baswedan gitu misalnya. Berseberangan, Bang Surya berseberangan dengan Pak Jokowi yang salah satunya di situ ada Anies Baswedan gitu. Nah, ini mungkin nggak hubungan ini akan bakal menjadi the next Megawati SBY gitu, yang persoalannya sangat berlarut-larut. Apakah seberat itu nggak sih persoalannya menurut Abang? Orang Indonesia ini sebenarnya ya gampang melupakan perbedaan-perbedaan itu, ya, gampang melupakan perbedaan-perbedaan itu. Tetapi kalau perbedaan itu kemudian ditambah dengan hal-hal lain lagi yang justru mempertebal perbedaan, itu bisa jadi lebih parah dari hubungan SBY dengan Mega. Hubungan, Bisa jadi lebih parah hubungan ya. PSBY dengan Mega ini kan ya termasuk bicara soal perasaan, ya kan? Ini kan hubungan perasaan, ya. Artinya seperti saya sudah cerita, Ibu Mega minta ketika sidang istimewa itu SBY jangan maju, tapi maju kan gitu. Nah kalau ini kan hubungannya ini betul-betul bicara soal politik, ya, kental sekali nuansa politiknya gitu loh. Nah ini udah perbedaan prinsip. Ya. Kalau kita lihat perbedaan antara sikap yang diambil Pak Surya dengan mencalonkan Anies dengan sikap Pak Habibie yang tidak setuju, ini kan kita bicara prinsip, ya kan? Artinya kalau kita bicara lagi secara kita tarik garis, ini kanan dengan katakanlah nasionalis kan itu, kanan dengan nasionalis, Islam kanan ya dengan nasionalis gitu. Nah, jadi ini memang sudah bicaranya juga perbedaan-perbedaan prinsip pemahaman politik yang sangat dalam gitu. Malah lebih dampak efeknya lebih destruktif yang ini ketimbang lebih ideologis gitu ya. Ini perbedaannya Bang ya. Iya, lebih ideologis. Ini bicara soal pemahaman pemikiran politik. Ya. Di satu sisi kita naik satu level dalam pertikaian elit kita yang dulu masalah perasaan gitu ya. Tapi di sisi yang lain nih kalaupun bertabrakan dampaknya bisa lebih lama, jauh lebih panjang daripada yang terjadi dengan level perasaan kemarin. Ini kan persoalan personifikasi sebenarnya. Anies dipersonifikasikan sebagai representasi kelompok kanan. Ya kan? Sehingga Pak Jokowi kan tidak setuju dengan pola seperti itu. Makanya kalau kita lihat pertarungan ini akan panjang, gitu loh. Bukan hanya persoalan Pak Jokowi, tapi persoalan Anies dan Pak Surya juga lain kan. Kalau Pak Surya ini kan bukan kiri, bukan kanan, bukan tengah. Dia memanfaatkan situasi aja. Kan kita tahulah
kenapa misalnya dulu dukung Ahok sebagai gubernur? Karena dia nggak suka nih kelompok kanan ini, ya kan? Gitu. Aku rasa Pak Anies juga kayak gitu kali. Nggak kanan, nggak kiri, nggak tengah, nggak atas, nggak bawah. Ya. Sebagai seorang, iya kan Bang? Kalau main bola itu apa ya? Playmaker. Wing kanan, wing kiri. Pemain serba bisa lah ya. Iya. Ya, memanfaatkan situasi aja. Cuman kan Anies karena dia hadir di 212, dia kemudian dekat sama, sering hadir di tempat Habib Rizik kalau ada acara-acara. Jadi dia dimasukkan ke dalam kelompok itu. Oke. Ya, itu udah masukkan dalam kelompok itu. Ya kalau Pak Surya kan enggak. Justru ketika Pak Surya itu termasuk salah satu sponsor yang mensponsori gerakan untuk menandingi 212. Oh iya, Iya. apa Pawai Bhinneka Kebinekaan. Tunggal Ika itu ya kan itulah. Parade kebinekaan. Itu Iya, kan itu. sponsor utamanya Surya Paloh. Safari kebinekaan. Ya. Bukan, pokoknya itulah Pawai. Iya, MC-nya Tanto Yahya itu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya memang ini lucu. Makanya kalau kita lihat di sini memang udahlah. Politik di Indonesia ini nggak ada bicara ideologi, ide, gagasan. Ini semuanya kepentingan. Political interest. Dan perasaan. Ya, Kalau Bu makanya Mega dan Pak SBY perasaan dong. perasaan. Kalau Pak Jokowi dengan Bang Surya kepentingan. Ya kepentingan. kepentingan politik aja. Atau perasaan juga. Hah? Sama aja Pak Jokowi juga tidak bicara ideologi, gagasan dan apa. Pokoknya dia nggak berbeda aja kepentingannya nih. Oke. Kalaupun jadi sama kayak Pak Prabowo sama Pak Jokowi aja yang dulu beda jadi sama gitu ya Bang. Ya kalau nanti kan kita nih ada diskusi tema itu ya. Kalau kita bicara di sini kan nanti tema itu jadi Oh iya. Mantap juga kalau Jadi gitu. ceritanya Bang Tantowi gini ke saya Bang. Nih tentu ya. Iya, ketemu Lu kok sama lemes gitu sih? sama Bang Surya. Ya kan pas ketemu sama Bang Surya Di acara pawai kebangsaan kebinekaan itu. heeh. Bang, kalau Bang Surya ini ngomong, hati kita ini tersentuh katanya. Dan merinding aku. kenapa? Dipanggil sama Bang Surya, Ton, sini kau Ton katanya. Dia menirukan. Siap Bang kata. Dia tepuklah bahuku katanya. Dia peluk aku. Tuk. Berhasil tidaknya acara ini semuanya ada di tangan kau Ton. Di tangan kau lah kunci keberhasilannya acara ini. Kalau kau tidak bisa menjalankan, habislah kita Ton. Kaulah yang menentukan keberhasilannya. Sur nih. Sur kan Tantowi, gua tanya, emang jadi apa Pak Dubes suatu acara itu? Jadi MC bro. Sampai jumpa. Aduh.